Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim Nurul Hidayah yang saya hormati, ibu-ibu yang berbahagia, ada satu hal yang harus kita sadari. Perkembangan teknologi informasi selain membawa positif, ternyata membawa negatif. Banyak yang menghancurkan rumah tangga, menjauhkan kita dari Allah, dan menghancurkan masa depan anak. Teknologi informasi itulah HP yang sering saya sebut dengan setan gepeng. Oke, betapa tidak rumah tangga hancur berantakan gara-gara HP. Oleh karena itu kita wajib satu, kontrol media sosial anak apapun alasan. Di rumah, suami, istri, anak wajib HP itu digunakan bersama. Kalau istri tak bisa buka HP suami, suami tak bisa buka HP istri, orang tua tidak bisa membuka HP anak, percayalah rumah tangga cepat atau lambat akan berantakan. Ada pilihan. Karena HP ini saya ingin jelaskan apa sih dampak negatifnya. Kalau positifnya sudah jelas ya, saya hanya akan menceritakan negatifnya. Kalau positif, jelas ada positif. Yang pertama, HP ini kalau setiap anak kita menjawab pelajaran sekolah selalu Google, selalu HP, selalu Android, hakikatnya menjadikan anak kita bodoh, bukan pintar. Saya ingin berikan ilustrasi berpikir begini. Misalnya ada PR dari sekolah, di manakah atau apa nama provinsi Jawa Timur? Kalau anak buka buku akan terbaca dari atas. Aceh biasanya, Banda Aceh. Sumatera Utara, Medan. Sumatera Barat, Padang. Riau, Pekanbaru. Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Terus terbaca, ujung-ujungnya ibu kota provinsi Jawa Timur. Anak terbaca dulu dari atas. Tapi kalau anak langsung buka Google, langsung searching di Google nama ibu kota provinsi Jawa Timur, akan langsung ketemu Surabaya. Tahu nggak ilmu guru? Dalam pelajaran sekolah, dalam ujian yang diatur oleh Kementerian Pusat, tidak boleh pertanyaan yang sama persis akan ditanya ulang. Pasti pertanyaannya mirip-mirip. Kalau dalam latihan di sekolah, di mana provinsi Jawa Timur, pada ujian itu tidak mungkin ditanya lagi. Yang ditanya lagi itu ibu kota provinsi Kalimantan Barat misalnya, Pontianak. Loh, kalau anak Google terus, nanti anak nggak bisa jawab pada ujian yang sesungguhnya. Oke, paham nggak maksud saya? Jadi jangan ketergantungan dengan Google gitu. Saya ingin berikan ilustrasi berpikir kepada ibu-ibu semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, di manakah Nagoya Hill? Kalau searching di Google, langsung akan ketemu Nagoya Hill, Lubu Baja, Kota Batam. Tapi kalau anak berangkat sendiri dari sini, akan ketemu Simpang Sungai Harapan, akan ketemu Tiban.
akan ketemu Tiban Kampung, akan ketemu Seladi, akan ketemu Simpak Baloi, akan ketemu Masjid Jabal Arafah, akan ketemu Nagoya Hill. Perintahnya di mana Nagoya Hill, tapi anak tahu mana itu Sungai Ladi, mana itu Sotri, mana itu Tiban Kampung. Suatu saat ada yang bertanya, nah di mana UIB? Langsung terjawab, saya pernah lewat di situ. Paham maksud saya? Jadi sebenarnya Google itu buat anak kita dibodoh. Bu, kalau ada buku 200 soal, bukan 200 halaman, paling ulangan itu yang ditanya itu kan hanya 30. Maksud dari 30, anak itu bukan hanya tahu 30, terbaca semua dari awal sampai akhir. Kalau anak kita Google terus, kapan bacanya anak itu? Paham maksud saya? Makanya kadang-kadang ibu, mohon maaf kalau dari guru ya, guru kadang-kadang kasih PR ini kelewatan juga dengan anak-anaknya. Satu guru megang 3 gelas, satu anak suruh pulang isi soal ulangan itu 10. Ibu bayangkan 40 siswa kali 3 gelas 120. Satu anak suruh ngisi soal 10, berarti bisa dikatakan 1200 pertanyaan. Betul, tapi koreksi. Saya kok tak lihat macam mana koreksinya ibu guru. Dia nggak main HP juga, dia nggak ngurus anak juga. Toh yang ngerjakan soal bukan anak kita pun, yang ngerjakan soal emaknya juga. Betul atau tidak? Maksud saya bu ya, ini supaya anak ibu selamat sebenarnya bu ya, jangan ketergantungan dengan Google. Lebih baik ibu anak itu nilainya 4 tapi asli, tidak nyontek dari Google, daripada anak tuh nilai 9 nyontek di Google. Bu, sekarang anak nih mau naik kelas, mau lulus atau tidak lulus bu, bukan berdasarkan angka-angka di rapor, bukan lagi berdasarkan nilai ujian, tapi kepribadian. Yang penting anak ibu tuh waktu sekolah, waktunya balik. Jangan degil-degil anak kita tuh, walaupun nilai jelek naik juga udah tuh, bener bu dengan saya. Nggak usah takut. Dan ibu, untuk apa ibu mengejar nilai sekolah? Untuk apa ibu mengejar anak ranking? Kalau harus nyontek dengan Google. Kadang-kadang emak-emak sekarang nih, gara-gara nilai anak sekolah bagus, dipoto pula, masuk Facebook. Alhamdulillah anakku juara macam betul. Kau yang kerjakan soal bukan anak pun, emaknya juga, tak malu juga itu kadang-kadang gitu. Sudah, ibu tahu ya? Coba, tapi ini omongan saya tidak boleh kedengaran anak-anak sebenarnya. Coba ibu ingat-ingat, yang dulu tempat ibu yang juara-juara, jadi apa sekarang? Yang dulu juara-juara dulu, yang asik-asik guru kita pening maunya asik dia, jadi puji-puji guru, panggil lagi, ke depan lagi, yang juara-juara itu, yang sering prestasi. Jadi apa dia sekarang? Coba ibu balik kampung, yang dulu pintar-pintar tuh, jadi hantu pun. Justru yang degil-degil itu pula yang jadi pejabat. Coba ibu balik kampung sekarang, tes siapa yang jadi kepala desa, siapa yang jadi anggota DPR, siapa yang jadi camat, siapa yang kaya-kaya di kampung, yang dulu suka minggat juga kan, yang dulu sering mangi-mangga juga. Jadi sudah, ngapain ibu penjarain anak kita? Ibu ingat gak dalam psikologi anak? Jangan perkosa anak karena ambisi orang tua jual. Perintah agama kepada anak kita itu anak soleh. Lalu mungkin ibu mengatakan, Pak Ustaz, kalau anak saya jelek terus Pak, kalau tak saya bantu ngisi soal, kalau tak buka internet Pak, nanti saya kena panggil oleh guru. Ya datangin aja lah, ngapain malu-malu? Tuh anak ini biar tahu juga, biar tahu kebentur. Ini maksud saya bu ya,
Anak harus tahu bahwa saya masih bodoh. Anak harus tahu bahwa saya sebenarnya tidak paham pelajaran ini. Anak harus tahu sebenarnya pelajaran saya tidak bisa. Yang penting anak yang mengerjakan. Nah, ini kalau ibu yang mengerjakan, anak kontennya bagus terus, anak nggak sadar. Sebenarnya saya ini bodoh, merasa pintar. Kenapa? Karena ibu yang mengerjakan soal. Karena ibu yang ngajari anak konten dengan Google. Tapi harapan saya, kalau anak itu ada 10 PR, ya setelah ibu ngisi anak ke soal, selesai soal ngisi, ibu yang koreksi. Balik. Kalau misalnya 10 soal itu salah semua, bantulah sedikit. Kalau salah semua nih bu, kalau 10 bu salah semua yang kerjakan soal bu, bantulah 3 biji aja bantu bu, jangan ibu benari semua. Kadang-kadang salah, ini salah, nah ini salah bu. Ya kalau 10, 3 saja lah ibu bantu, jangan dibantu semua. Oke, paham maksud bu ya? Apa yang saya maksudkan? Intinya anak mengerjakan pekerjaan sekolah jangan ketergantungan dengan Google, karena akan menjadikan bodoh anak kita. Tahu nggak ibu ke depan mau masuk PNS, mau jadi apapun, mau jadi dokter, suatu saat ujian anak itu tidak lagi menggunakan kertas tapi aplikasi, pakai waktu 30 detik. Toh, ibu kota, provinsi, Bengkulu di mana? Pakai angka 30 waktu tuh. Sampai 30. Kalau 0 tak bisa ngisi. Kalau hanya ibu nak buka Google terus, macam mana tak jawab coba? Tidak bisa. Contoh MTQ di Anambas, nanti semua MTQ ya. Saya kan kebetulan juga meninjau MTQ. Tahu nggak ibu? Nanti dalam mengerjakan karya tulis ilmiah, semua internet matikan. Lo kalau anak sedikit internet, macam mana suatu saat ibu nak menghadapi globalisasi yang luar biasa? Oke, paham ya? Pastikan anak jangan selalu Google. Lalu macam mana caranya anak mengerjakan soal Pak? Beli buku. Semua pelajaran sekolah itu ada bukunya. Di mana beli buku? Kalau ibu banyak duit, pergi ke toko buku Gramedia. Kalau tak ada duit tipis, bergeser sedikit ke Tanjung Pantun, ada buku yang murah-murah. Kalau itu pun ibu tak ketemu buku, download di internet, pergi ke fotokopikan, supaya anak apapun soal biar baca, jangan sia-sia. Oke, satu. Yang kedua ibu, dampak dari internet ini ibu ya, ibu ingat, ada yang namanya isi negatif, yang kedua radiasi. Isi banyak penipuan, anak ibu banyak tak sadar sedang ketipu. Facebook, WA, YouTube dan segala macam. Kalau anak ibu laki-laki biasanya banyak ketipu, teman ceweknya yang foto profilnya bohong, tapi biasanya hanya masalah pulsa. Setiap chatting asik pulsa aja minta, nanti ngajak ketemuan tak mau dia. Yang cowok juga sebenarnya, bukannya perempuan. Tuh, tapi yang di Jakarta kemarin ngajak ketemuan di halte bis, ternyata dia perampok, pegang motornya diambil. Oke, tapi kalau perempuan ibu, bisa keperawanan hilang, bisa dijual sebagai pesta atau organ tubuhnya diambil. Karena di Kepri saja puluhan orang anak hilang sampai hari ini tidak ketemu. Ibu harus ingat, kan banyak orang hilang di sebenarnya gara-gara media sosial. Dulu tuh apa anak tuh dibunuh, tubuh kita harganya mahal ibu, jangan ya walaupun ini belum ada penelitian, tapi pasti walaupun ada kita mafia. Bu ya, tahu kayak kalau kita operasi mata, ya operasinya 20 juta, harga mata itu ratusan juta. Mata sebiji itu, kalau anak kita dibunuh, matanya diambil, matanya 200 juta. Bu jangan salah. Dahlan Iskan mantan Menteri BUMN pernah ganti hati kan? Bu beli bukunya Dahlan Iskan ganti hati.
Dia sebenarnya sudah mati, dia hatinya beli seorang pemuda Cina 4,7 M. Hati dia itu dari ganti hati orang. Ginjal itu kalau nak beli 300 juta, kalau ada yang mau donor. Makanya Pak Nur Sapriyadi, mantan Ketua DPD Kepri, ada orang sebenarnya mau ngasih hatinya, dia ragu, maka hati istrinya, bukan hati yang ginjal yang saya maksud 300 juta. Artinya Bu, ginjal kita ini kan ada dua. Kalau ibu nak jual satu, pasaran 300 juta, Bu, satu ginjal itu. Sekarang ibu dua ini banyak utang, lepas satu ginjal, 300 juta ibu dapat. Loh, ibu harus ingat, badan kita ini harganya mahal. Nah, ibu, banyak orang bilang salah satunya dimungkinkan untuk itu. Kalau dibunuh untuk apa? Dijual lebih mahal lagi harganya. Oh ya, hati-hati. Belum lagi ibu ada aplikasi yang namanya Mecek itu Bu, dan banyak istilahnya ABBP, anak Batam bisa pakai, jadi PSK. Ibu kan tak tahu, anak-anak kita itu sudah buka aplikasi yang berbagai macam pertemanan, salah satunya Mecek. Coba ibu kalau download sekarang Mecek, ibu cek saja sekarang, gratis dalam hitungan 3 menit. Ibu misalnya cari cewek, akan ketemu dalam radius 2 meter, 200 meter, 300 meter, 1 kilo akan ketemu. Dan sekarang anak ibu menjadi PSK, orang tua tidak tahu karena jualnya menggunakan aplikasi. Makanya downloadlah Mecek itu, sesekali pun terus download. Misalnya cewek, jangan-jangan ketika jaraknya 2 meter, kan ketahuan jaraknya itu. Kalau ternyata 2 meter berarti ada dalam rumah ibu. Ibu sadar nggak itu mungkin anak kita? Kalau suami jangan-jangan istri kita. Karena dalam aplikasi Mecek itu boleh menggunakan akun palsu. Nah, itu kontrol betul anak kita ini. Nah, sekarang ibu cuma dengan KTP pun masih terbalik. Nah, kontrol punya ini dunia udah kacau balau ibu. Terus pahami itu. Oh ya ibu, nanti kalau tak tahu caranya saya downloadkan karena gratis tuh. Sekarang ibu nih, ibu nak cari bencong ada, nak cari lesbi pun ada, mau cari gigolo pun ada. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan di antara kita anak betul selamat. Oke, itu namanya penipuan. Ibu ingat kalau punya anak perempuan, kontrol media sosialnya dari awal sampai akhir. Apa chattingnya? Kalau anak ada chatting aneh-aneh, jangan dimarah sedikit pun. Berhentilah marah dengan anakku. Sekurang ajaran apapun anak, orang tua tidak boleh marah. Lebih baik penuh harap teteskan air mata di hadapan anak. Kenapa anak sekarang tidak boleh dimarah? Kalau dimarah dia akan mencari pelarian. Pelariannya yang menjadi PSK, balap liar, narkoba, game online. Salah satunya pelarian itu adalah media sosial. Nah, tenang aja. Sampai kapan anak itu berubah? Sampai orang tuanya telah tiada. Baru terasa mudah. Telah tiada itu maksudnya sudah terpisah. Mungkin anak masuk pondok, mungkin anak sudah menikah. Oh, ternyata berat dari anak baru sadar mudah tuh. Atau ibu telah meninggal. Hati-hati Bu ya. Kalau anak perempuan, ibu pastikan sadarkan anak perempuan, tengok messengernya, tengok lalu lintas chatnya. Kalau ternyata anak itu menanggapi chat-chat cowok yang tak jelas, ibu tanya, sayang, ternyata anak ibu ini sudah dewasa. Ibu senang sekali anak ibu ini ternyata sudah ada rasa cinta. Coba ibu kalau boleh tahu kan, kira-kira cowok ganteng yang kamu tangkap itu siapa? Nah, mana tahu cocok jadi menantu. Harus gitu ibu. Jangan ini haram, ini tak boleh, ini dosa. Oh, nanti ibu matikan Facebook buat malu pening ibu malah. Jadi lebih baik kelihatan anak salah, Bu ya, daripada kelihatan baik tapi menyembunyikan sesuatu. Jangan dimarahkan. Nanti jawaban anak misalnya, mama itu kan abang yang tak kenal, tak apa-apa, mungkin orang jauh lah. Ibu ingat. Nah, ibu ngasih tahu anak, ingatkan cakap ibunya.
tak ada satupun laki-laki bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Ibu ingatkan anak perempuan, laki-laki itu tak akan pernah bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Ini banyak emak-emak ketipu juga dengan cowok-cowok jabla ini. Suamiku tak baik, misalnya nih kan, ibu chatting pula dengan cowok kurang ajar. Ibu bisa pula jatuh cinta dengan laki-laki ketemu belum? Bu, saya ulangi, laki-laki itu tak akan mungkin bisa mencintai wanita sebelum ketemu. Laki-laki itu cintanya harus sama-sama minum THP dulu, baru bisa dia. Oh ya, kalau perempuan, karena begini bu, laki-laki itu jatuh cinta dari mata ke hati, tapi perempuan beda. Dari kuping bisa ke hati kalau perempuan, dari dompet bisa ke hati. Itulah kelemahan wanita. Anak itu kontrol malam-malam, dia telepon oleh cowok yang tak dikenal, sudah ngomong belum sayang. Oh, anak itu udah kelompok. Pagi-pagi masuk lagi SMS-nya, sudah pipis belum? Nanti siang pula masuk WA yang abang itu, ayo kita suap-suapan. Kau di sini, aku salah apa lagi nongkrong di toilet sudahlah. Kontrol HP anak. Jangan sampai tak dikontrol. Pokoknya yang ketiga, bahaya HP itu ada yang namanya radiasi emisi. HP ibu ketika paket internetnya masih hidup dalam radius 2 meter, saya ulangi, dalam radius 2 meter memancarkan sinar ultraviolet yang mengandung energi listrik. Kalau terus anak tuh main HP akan merusak saraf, gitu bu. Ibu ingat, kalau kita naik pesawat boleh nggak menunjukkan HP? Tidak, karena mengganggu. Kalau kita masuk pom bensin, 3 larang: jangan merokok, jangan menghidupkan mesin, jangan main HP. Kenapa? HP mengandung api. Ibu ingat 3 tahun yang lalu sebelum COVID ada mobil carry meledak di pom bensin berapi subur Batu Haji sebelum SP. 2 anak meninggal, 1 meninggal di tempat terpanggang di dekat pom bensin. Bu, HP ini ada apinya bu, ibu jangan salah. Kadang-kadang kita ini tak sadar juga. Bu, ibu megang HP terus, bu ya. Coba ibu main HP terus. Bu, ini nanti tangannya ibu panas, akan dari sini lari ke saraf. Tahu nggak ibu? Nanti saraf ibu rusak, akan dari sini. Makanya bu, kalau kita pengobatan tradisional akupuntur, mau sakit kepala, mau sakit perut, mau sakit ginjal, mereka selalu pijit ujung jari. Kalau tidak ujung jari kaki, jari kanan. Karena semua saraf ada di sini bu. Nah, kalau anak megang HP terus, nanti panas ini bu, akan lari ke saraf juga. Oke, paham maksud saya bu? Ya hati-hati. Kalau suami ibu ngantongi HP terus, itu burung suami ibu cepat tewas, cepat mati. Makanya itu kalau suami asik dan selingkuh, hanya itu caranya bu, ilmunya. Malam-malam sedang tidur, nyalakan HP itu, letakkan dekat burungnya. Burung kita aja. Mati juga benda itu nanti lo. Jangan dengar. Saya sarankan kalau ibu masih butuh, jangan pula seperti itu. Memang bu, dia pun tak bisa selingkuh, tapi masalahnya sama-sama tak kebahagiaan. Bu ya, biar tergantung ibu, kan lu pandai-pandai aja. Bu ya, saya ingin berikan contoh. Kalau ibu menghidupkan HP terus, kan ada yang buat sibuk tak sibuk betulan. HP dulu bu, dimasukkan dalam payudara, disangkutkan di kutang dulu. Tahu gak ibu dampaknya? Ibu akan mudah terkena penyakit kanker serviks. Makanya ini mengandung api bu. Saya berikan contoh, ibu jangan tiru ya.
HP ini juga pemicu bom. Ibu beli pipa yang agak besar sedikit, beli pupuk Korea 16 yang untuk pupuk pertanian itu yang banyak besar, campuri pupuk kimia lain. Orang pertanian Pak, masuk ke dalam pipa itu, ibu beli HP 2, HP kecil, hidupkan HP-nya, isi pulsanya, masuk ke dalam pipa itu, tutup berapa, kasih bolongan sedikit, telepon dari jarak jauh, meledak itu. Kita banyak nggak paham saja, makanya pembunuhan yang bom bunuh diri di Pekanbaru, yang masuk kantor polisi kemarin, yang di Surabaya, tahu nggak itu? Belum tentu dia yang meledakkan itu, yang meledakkan itu bisa orang lain, atau dia posisinya begitu. Karena HP ini pemicu bom. Yang ini karena polisi tak buka saja sebenarnya, saya buka sekarang supaya ibu paham bahwa HP ini kalau digunakan berlebihan saraf anak itu rusak. Oke, paham tidak? Tahu nggak ibu, di Korea anak boleh megang HP itu kalau sudah usia 14 tahun, di Jepang 12 tahun, di Amerika 15 tahun, di Singapura 13 tahun, di Indonesia mulai dari dalam kandungan udah bisa pegang HP. Kalau ibu tak percaya, nanti anak liburan sekolah, coba ibu tengok di pelabuhan Sekupang, orang Singapura datang, itu kan kadang-kadang rame. Anak ada nggak anak megang HP? Tak ada. Yang megang HP ini gurunya, yang megang HP orang tuanya. Ada anak? Tak ada. Ibu coba perhatikan aja. Nanti ibu sekali-kali nongkrong di Harbor Bay atau disebut di Batam Center. Rombongan kan datang bawa mobil tuh. Ada nggak anak megang HP? Tak ada. Yang megang HP itu gurunya atau orang tuanya. Coba itu pergi ke mall, kalau anak 3, bapaknya megang, anaknya megang, emaknya megang HP semua di bawah. Ini mana Republik Indonesia? Mungkin ibu ada pertanyaan, Pak Mariono, kalau HP merusak kenapa dijual bebas? Dan saya ingin bertanya dengan ibu, rokok itu kan jelas berbahaya, kenapa dijual bebas? Ini masalahnya negara butuh duit. Kan satu HP itu pajaknya minimal 10%. Kalau ibu beli HP 2 juta, masuk ke negara itu, tahu nggak itu sekitar 500.000. Negara kita itu banyak utang. Sama dengan ibu racun rumput. Nah, ibu racun rumput, matikan rumput. Kata Menteri Pertanian, jangan gunakan racun rumput. Kalau racun rumput digunakan, nanti tanah jadi kering, penghasilan jadi kurang. Kenapa dijual? Karena kata Menteri Perindustrian supaya pajak naik. Kata Menteri Kesehatan, rokok ini berbahaya. Tapi masyarakat juga dijual kan? Tinggal kita lah yang berpikir mau selamat tidak anak kita itu. Intinya itu hati-hati. Ibu, itu radiasi di Batam itu. Anak kalau sudah main game online, dulu di Batam ini jackpot ada 33, jackpot di Nagoya 33, sekarang jackpot itu 35. Siapa yang nutup? Wali kota? Bukan. Siapa yang nutup? Polisi? Bukan. Apakah MUI demo? Tidak. Apakah kami para penyuluh dan PMB demo? Tidak. Siapa yang nutup? HP. Jackpot itu tutup semua perjudian tuh. Sekarang judinya sudah pindah ke HP. Anak sekarang sudah banyak mencuri motor, mencuri HP, mencuri uang orang tua, juga gara-gara game online. Di Jawa Tengah itu kalau mungkin nonton televisi, seorang paman usia 14 tahun membunuh keponakannya sendiri yang usia 7 tahun. Itu ya, gara-gara HP dia rusak, ngambil HP keponakannya. Begitu HP keponakannya dipakai, dibuang ke hutan bambu. Di Batam, orang Tanjung Sempuang, ya, berlima naik mobil bak terbuka pergi ke Bunggur, pelan-pelan dia main HP. Bisa sebut namanya, kalau disebut orang tua itu pasti terkenal. Megang HP ini, main game. HP jatuh, tahu nggak? Anaknya itu loncat. Karena dia sama dengan saya naik mobil. Saya misalnya nyupir mobil nih,
Walaupun saya mungkin di belakang banyak penumpang, saya kan fokus di depan. Sama dengan saya main game online, itu katanya waktu itu main motor-motor. Sedangkan ini tiba-tiba HP jatuh, dia meloncat, kepleset, kepalanya kebentur batu depan cendana itu meninggal dunia. Di Lingga, beda lagi. Nongkrong di jembatan, main game semua. Tiba-tiba ada kawannya lewat, kesenggol HP-nya jatuh ke sungai, dia meloncat juga, karena dia menyatu ingin ngejar itu. Dibantu Haji karena klien saya. Ya kata suaminya, kata istrinya, suaminya selingkuh supaya enak ngobrol dengan saya, HP-nya dipegang anaknya, main game. Suatu saat saya bilang, mana minta nomor selingkuhan suamimu? Saya bilang seperti itu. Karena anak HP-nya tak mau diambil, dibujuk tak bisa, akhirnya direbut oleh emaknya. Apa kata anak? Babi kok. Emaknya dibabi-babi kok. Sebenarnya apa yang saya ceritakannya sudah terjadi dalam rumah kita. Cuman kadang-kadang ibu tidak rasakan. Tahu nggak ibu? Dulu ibu tidak kecanduan telepon. Suami ibu belum kecanduan HP. Nengok suami ibu main HP, dia pening kepala ibu. Saya ulangi, suami ibu tak belum kecanduan Android. Sekarang ketika suami ibu main HP, pening kepala ibu. Terbayang nggak bu anak kita suatu saat kalau nikah? Itu suami main HP itu pening bini. Sama sebagai laki-laki nengok bini rumah berantakan, nyapu belum, barang setrika bukan setrika, malah dipoto, masuk Facebook, pening suami makan super mie aja kejar, air minum pun belum, main HP itu bini macam mana? Bahkan tak diurut, asik selpak. Suami itu pusing, bagaimana anak kita? Jadi dampak berikutnya, ternyata HP itu selain merusak saraf karena radiasi emisi, melupakan tanggung jawab. Contohnya suami lupa bimbing anak, lupa bina istri, lupa sholat, begitu juga sebaliknya. Oke, saya beri waktu sekitar 20 menit. Saya buka ruang tanya jawab. Silahkan dulu. Bagaimana cara melupakan agar anak kita pada Oke, kalau lupa dengan HP tidak boleh ya, tapi lupa ketergantungan. Betul kan? Gini, pertama HP itu kecanduan, maka jangan selalu keseringan. Ibu ingat, menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh tersentuh HP sedikit pun. 0 sampai 3 tahun. 3 sampai 7 tahun boleh 1 jam, tapi di dalam 1 jam harus ada jeda. Nggak boleh ngedur sekaligus. Pagi 15 menit, pokoknya 1 jam. 3 sampai 7. 7 sampai 17 tahun maksimal 2 jam. Ini menghilangkan kecanduan supaya tidak masuk ke saraf. 17 tahun sampai mati macam kita ini maksimal 3 jam. Itu supaya tidak candu. Saya misalnya orang Jawa tak suka makan tempoyak. Tempoyak Sumatera Selatan ya. Tapi saya lahir di Sumatera Selatan, tepatnya di Oku, bukan Sumbawa. Karena tetangga makan tempoyak semua, saya pun ikut-ikutan. Kalau sudah enak juga. Itu loh, paham maksud saya. Jangan candu.
kecanduan itu yang harus dirubah. Oke, caranya bagi orang tua, satu ilmunya, jarangkan anak menggunakan HP. Silahkan HP digunakan hal-hal yang perlu. Kalau tidak perlu, jangan. Pelajaran, sedapat mungkin jangan menggunakan HP. Tadi kan sudah saya ajarkan, kecuali darurat. Darurat itu begini, ini sudah jam 10 malam, besok PR sudah harus dikumpulkan jam 7. Nah, ibu bantu anakku kerjakan PR. Tapi caranya, Bu ya, anak harus jauhkan, jangan terlalu dekat. Satu, jangan gunakan headset. HP harus pakai bungkus. Jangan langsung tangan tuh menyentuh besinya. Bu ya, sinarnya agak sedikit terbuka. Jangan belajar di ruangan tertutup. Di ruangan tertutup itu kamar. Jadi ruangan terbuka, kayak gini terbuka, ruang tamu terbuka. Intinya untuk menghilangkan kecanduan. Kalau kepepet, kalau tidak kepepet, jangan. Yang kedua, ilmunya, emak bapaknya jangan kecanduan juga. Ini masalahnya kenapa anak HP, emak bapaknya pun gila juga. Nah ini masalahnya. Jadi gini, ibu jangan sampai terlihat oleh anak main HP terus. Kalau nak main HP, anak usir dulu. Anak tuh jangan ada di rumah dulu. Baru ibu silahkan main HP. Ada anak jangan dulu. Selamatkan masa depan anak. Kalau suami ibu terserahlah, kita tidak mau mati itu nak kemana lagi, terserahlah. Tapi anak ibu, Bu ya, oke. Caranya begini. Kecuali ibu yang jual beli online, ingatkan kepada anak, pahamkan kepada anak bahwa mamanya hidupnya jual beli online. Pahamkan dulu, sehingga nanti kalau kita tegur, nah jangan main HP terus. Anak bilang, mama main HP juga, itu kan. Tapi kalau ibunya paham memang cari makannya jual beli online, memang dari situlah bayar anak sekolah, dari situlah belikan buku, dari situlah dia bayar baju. Anak paham juga. Ini yang jadi masalah jual beli online tidak. Emaknya pun game juga kerjanya. Selpong, wajar anak ikut. Tapi kalau anak tuh memang mamanya kerja jual beli online, paham juga. Anak tuh paham juga sebenarnya. Coba kadang-kadang mamanya pergi ke sini, tapi bukan mak di sini, ya, tempat lain. Kadang fotonya minimal 4 kali. Masuk masjid, pray, sama-sama, nanti balik, pray. Ini kan lalu rusak kita ini sebenarnya. Bu ya, jadi yang kedua Bu, jangan sampai terlihat oleh anak emak bapak main HP. Harus kompak nih suami istri, memangnya harus mendapat penyuluhan. Jangan emak aja, bapak-bapak itu juga kadang yang tak betul ini. Bu yang sudah di luar main HP, di rumah main HP, kapan lagi bina anak? Itu ya. Wah. Yang ketiga, ibu harus kreatif mengalihkan permainan anak. Begini Bu, dalam ilmu psikologi, anak masa 2 sampai 17 tahun itu masa remaja, masanya bermain. Siapa saja Bu, anak ini hobinya main. Jadi jangan salahkan ibu kalau anak main game, main HP, main poli, main hujan-hujan, memang masanya, tidak masalah. Tapi bagaimana permainan itu jangan selalu yang mengandung radiasi emisi HP. Maka ibu di rumah harus kreatif buat permainan. Mudah-mudahan dengan anak tuh buat permainan apa dulu zaman dulu, buat boneka-bonekaan. Pokoknya apa ibu? Kapal-kapalan. Nah, buat kertas, lucu kan. Yang penting anak tuh Bu, permainannya alihkan dulu, terus putar-putar. Nah, anak udah megang HP, jangan ngomong, jangan main HP. Ayo nak kita pergi ke situ, ajak ke tempat orang lain, ajak naik motor. Anak megang HP, nak takut HP jatuh, taruh pula HP itu di depan motor, putar lupa juga anak-anak dengan HP. Tapi berat kali Pak, ya memang berat. Ini dunianya sudah seperti itu, kita macam mana lagi Bu? Sama
Sama dengan begini Bu, ibu nonton sinetron dulu, udah hobi nih, kadang lupa sekali, pening kepala ibu. Coba kali umroh 15 hari di Mekah, tak ada sinetron itu. Balik dari Mekah lupa Bu dengan sinetron itu. Ternyata sinetron itu bisa dilupakan Bu. Sama juga dengan anak kecanduan HP ini, memang tidak mudah. Oke, yang berikutnya, coba majelis taklim di sini, RT, ibu buat kompak, grup khusus remaja. Minimal anak nanti main kompak. Pokoknya pandai-pandai aja hidup nipu anak tuh. Hidupkan lagi permainan kelereng, voli plastik, main bola kasti. Pokoknya permainan zaman dulu ibu hidupkan lagi supaya anak tak main HP terus. Karena anak biasanya suka main hujan, betul apa tidak? Nah, sudah musim hujan, nah, suruh lari ke lapangan anak itu, biarin aja hujan depan, tidak masalah. Ngapain pusing? Daripada anak main HP 1 jam, lebih baik anak main hujan-hujanan tengah halaman itu. Tahu gak itu? Kadang-kadang hujan-hujanan itulah pula kenangan di masa tua. Itu loh. Kita udah. Kalau kita ingat masa lalu, yang dikenangkan yang sedang mandi di sawah, mandi pelajar, dipukul balik oleh mak gara-gara pakaian kotor. Sekarang itu anak ajarkan gitu juga, tidak apa-apa juga. Kalau perlu di mana ada tempat kotor, suruh berubah macam kerbau, nggak masalah. Ada nggak orang gara-gara kehujanan meninggal dunia? Enggak ada, paling ada pilek-pilek aja pun. Loh, daripada anak, tahu nggak Bu? Apa yang saya sampaikan itu salah satu cara anak tidak kecanduan HP, karena candunya harus dirubah sedikit-sedikit Bu. Oke, jelas ya? Silakan yang lain, monggo. Oke, kalau tidak ada, saya ingin ingatkan kepada ibu, satu, ibu ya, pastikan ibu sebagai ibu kandung anak, khusus kepada anak perempuan, pandaikan anak perempuan itu bisa masak ketika masih SD terakhir. Itu satu. Yang kedua, usahakan suami istri mendidik anak dengan sistem silang. Artinya apa? Kalau anak perempuan dekatkan dengan bapaknya, kalau anak laki-laki dekatkan dengan ibunya. Oke, tentang masak itu. Gini Bu, ibu pastikan anak wanita ibu SD tamat, berarti sekitar 12 tahun sudah bisa masak, sudah bisa nyetrika, sudah bisa nyapu, sudah bisa ngepel, sudah bisa nyuci. Apa yang dilakukan sebagai istri untuk melakukan pekerjaan untuk suami, anak itu sudah harus bisa. Mengapa? Bu, ngajari anak masak, ngajari anak nyuci, ngajari anak yang lain lewat usia 13 tahun agak susah. 12 tahun itulah paham, bisa. Jangan dulu Bu, ibu usia 8 tahun sudah bisa semua. Usia 8 tahun adik nangis gendong, usia 9 tahun orang tua ke kebun, kita yang masak. Ini anak usia 14 tahun masak mie pun gosong. Coba ibu harus bisa. Mengapa Bu? Ya, karena lewat 13 tahun ibu susah, apalagi anak ibu lewat SD masuk pondok. Masuk pondok habis itu kuliah. Di tempat kuliah ketemu jodoh pula, nikah. Kapan ibu ngajari anak masak? Bu, saya sebagai laki-laki tak terlalu bangga dengan diri pintar itu. Apakah bangga suami istri saya? Tidak. Suami ini yang dibutuhkan kepada istrinya bisa masak, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa melayani suami. Kalau ibu tidak pernah ajarkan di bawah 12 tahun, kapan ibu mengajari anak? Bu, suami ini yang disuka bukan bini yang pintar. Suami ini suka dengan bini yang agak bodoh-bodoh dikit. Nah, itu suka suami. Nah, saya harus tegas-tegas saja dengan ibunya. Anak itu boleh menjadi dokter, boleh menjadi PNS, boleh menjadi pejabat.
tetaplah istri yang wajib melayani suami. Ini kadang ya Allah, masa aku tak pandai tiap hari hasil beli nasi padang aja. Bu, saya kenapa? Bu, saya hari-hari menangani konflik rumah tangga. Itu masalah, itu kan pengalaman. Banyak suami pening dengan bini itu, tak masak itu, Bu. Masak tangan sakit, nyetrika pinggang pula tak patah katanya gimana? Itu pada perbanyak ibu anak perempuan, pastikan SD bisa. Kalau sudah SMP susah, Bu. Bu ya, oh sistem silang, Bu ya. Kenapa kalau anak laki-laki harus dipepekkan dengan ayahnya? Kok anak perempuan harus sangat didekatkan dengan ibu? Begini, satu kepada laki-laki, oh ya, tujuannya supaya bapaknya itu sangat sayang dengan anak perempuan. Kalau dia mau main gila dengan wanita lain di luar, teringat dengan anak wanitanya. Saya juga punya anak perempuan. Paling kalau nak selingkuh hanya sebatas ingin, hanya sebatas harapan, ujung-ujungnya tak tega juga dengan anaknya. Karena ada filosofi, kita merusak orang, anak kita pun akan dirusak. Itu hanya akan masuk dalam otak sang ayah apabila dia dekat dengan anak wanitanya. Paham ibu? Paham ibu? Dekatkan terus. Maka bersyukurlah ibu kalau punya bapak sayang dengan anak perempuan. Yang kedua, kalau anak perempuan dekat dengan ayahnya, ya Bu ya, nanti kalau nak menemukan cowok mau nikah, selalu minta pendapat bapaknya, karena sah tidaknya anak kita itu sangat tergantung bapak kandungnya. Kalau anak wanita kita jauh dengan bapaknya, dia merantau ke Jakarta, bisa nikah dengan orang sembarangan. Kebetulan saya di Batam sebagai konsultan konflik rumah tangga, terlalu banyak di Batam nih orang menikah membohongi walinya. Pak Wah, nikahkan aku Pak, wali hakim. Kata Pak Wah, kemana bapakmu? Sudah meninggal Pak, masih merokok di Padang Panjang situ. Ingat Bu, di Batam banyak orang membohongi wali. Mudah-mudahan ibu tahu banyak ini kenyataan Bu. Maka kalau dia selalu memfigurkan ayahnya Bu, tak mungkin anak wanita itu macam-macam. Malah kalau dia menemukan jodoh, bilang dengan bapak, Pak, itu ada cowok baik tak menurut papa? Dia selalu konsultasi. Kalau dengan ibu jauh tak masalah, karena yang menentukan sah tidak kan siapa? Bapak. Yang ketiga Bu, seorang anak wanita kenapa harus didekatkan dengan bapaknya? Supaya anak wanita tahu bagaimana penderitaan seorang ayah. Ya, dampaknya ketika suami misalnya sedang capek, dia terbayang dengan ayahnya. Ketika suami gagal berusaha, dia terbayang dengan ayahnya. Harus begitu. Kalau seorang wanita tidak memfigurkan ayahnya, maka kadang-kadang kurang bersyukur atas suami. Dan seorang anak perempuan kalau dekat dengan ayah, minimal jiwa manjanya, jiwa wanitanya agak sedikit berkurang. Mana tahu anak perempuan kita dicampakkan oleh suaminya kelak. Anak perempuan kita mengatakan, ya Allah, biarkan saya dicampakkan suami saya, tapi ada ayah saya yang telah memberikan contoh kepada saya. Gitu Bu, karena ibu belum tahu punya dapat menantu yang baik kan. Jadi ketika anak wanita itu memfigurkan seorang ayahnya, maksudnya anak ibu akan menjadi orang yang tegar, tak penakut, tidak takut apapun. Begitu Bu. Tapi kalau anak ibu asing dengan mamanya saja terus dicampakkan oleh suami, pening kepala dia. Itulah ilmunya Bu. Di samping itu Bu, kalau anak perempuan dekat dengan bapaknya, mana tahu bapaknya ini sudah tua atau stroke. Biasanya kan anak perempuan juga yang ngurus, yang ngebonyi dia, yang makaikan celana, yang bimbing dia, yang mandikan dia. Anak perempuan, makanya kita kalau ikut anak, jarang kita mau ikut anak laki-laki walaupun kami. Betul atau tidak?
lebih bagus ikut anak perempuan walaupun miskin. Kenapa? Karena yang di rumah perempuan. Belum tahu nasib kita, Bu. Tapi kalau seorang ayah baik dengan anak perempuan, mana tahu usia 50 tahun setruk dia. Anak perempuan itulah yang bakal diikuti, muafi dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau dengan bapak pun jauh, apa kata anak perempuan? Lantaran ya anak mati-matilah. Bu ya. Oke, terakhir. Kenapa kalau anak wanita harus dekat ibunya? Ya, boleh. Kalau anak laki-laki harus dekat ibunya. Satu, tahu nggak? Anak laki-laki tanggung jawabnya 4 kelompok wanita: ibu, istri, saudara perempuan, anak perempuan. Terlalu banyak hari ini seorang suami takut dengan istri, lupa membahagiakan ibunya. Itu yang disebut bini KOB, suami KOB, kalah oleh bini. Banyak. Kenapa anak laki-laki kita bisa melupakan ibu? Karena memang jauh dari emaknya. Makanya kalau anak laki-laki nakal, ibu tetap sayang, tetap senyum, walaupun anak itu degil. Kenapa Bu? Walaupun anak degil tetap sayang? Kan anak itu lama-lama berubah juga. Kita ini kan degil juga dulu kan. Kita lebih degil daripada anak kita, cuma kita tidak merasa degil. Sekarang kan jadi baik juga. Ya, gua harus dekat dengan anak laki-laki. Kenapa Bu? Itu tadi Bu ya. Karena laki-laki nanti meskipun dia menikah dengan siapapun, tetap tidak melupakan ibunya, bahkan menghajikannya dan segala macamnya. Oke, sebelum saya tutup doa, ada yang bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada yang bertanya, sebentar lagi kita akan masuk di bulan suci, bulan Haid. Kalau nggak salah, kalau tanggal Masehinya tanggal berapa? Tanggal 9 Juli kita ini. Mungkin yang belum potong hewan kurban, cobalah potong hewan kurban atas nama orang tua kita. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, kali ibu yang sudah potong hewan kurban atas nama orang tua ya bersyukur. Jadi mana tahu ada itu. Ibu jangan bilang mahal. Tidak kan? Tapi persoalannya sekarang cari hewan susah juga ya. Lebih bagus uangnya dikirim di kampung, kalau sini memang sulit, biar kurban di kampung halaman. Karena saya ingatkan dengan ibu ya, ibu kita mengungsi kita dulu per hari 8 sampai 12 kali. Artinya rata-rata per hari 1 liter menurut dokter. Kalau ibu dulu nyusu dengan mak kita 1 tahun, itu berarti 400 liter susu setahun. Kalau ini 1 tahun, kalau yang rakus bisa 2 tahun juga gitu. Berapa harga air susu 400 liter itu? Gampang hitungnya Bu ya. Kalau ibu beli susu Bebelak premium di toko yang 800 ml, tidak sampai 1 liter itu ya, harganya 100.000. Menurut dokter, kelebihan susu ibu 600 kali lipat daripada susu sapi. Ibu ingat, 100.000 kali 400 kali 600, 2,4 miliar dari air susu. Belum lagi yang lain-lain. Ibu jangan membayangkan susahnya ngurus anak seperti ibu ngurus anak. Mak kita dulu nak masak jam 8, nak makan jam 8, masaknya 2 jam sebelumnya. Kalau sekarang mak gampang, cuci beras, masukin tek 15 menit masak. Putar gas LPG, tek ceplok masak. Mak kita dulu. Dibayangkan itu semua. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk anak kita dan juga untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wal jisdi ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma tabatan qabla maut wa rahmatan fil maut
وهون لنا في جبل الموت ونجاة من النار ورفعت الدرجات. Ya Allah, ya Tuhan kami Majelis Taklim Nurul Hidayah, ya Allah, pada sore ini mengadakan kajian tentang bahaya penggunaan HP secara berlebihan. Ya Allah, kami tidak tahu apa yang dilakukan anak kami, ya Allah, karena keterbatasan kami. Yang kami tahu, la haula wala quwwata illa billahil azim. Engkaulah Maha segalanya, Engkau adalah Maha kekuatan. Selamatkanlah anak kami, ya Allah. Bimbinglah anak kami, ya Allah. Berikan petunjuk kepada anak kami, ya Allah. Jangan wafatkan dulu kami, ya Allah, sebagai orang tuanya. Kami ingin tuntas mendidik anak kami, ya Allah. Ya Tuhan, jangan wafatkan dulu kami, ya Allah, sebelum anak kami menjadi seorang sarjana. Kami ingin tetap kehormatan kelak. Anak kami menangkan toga atau kehormatan, ada ibunya menyaksikan, ya Allah. Ya Tuhan, jangan wafatkan dulu kami, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah, sebelum anak kami menikah, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, mendampingi anak-anak kami di pelaminan biar bahagia, biar anak kami bahagia dan utuh, ya Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami sebagai anak, ya Allah, mohon kepada terima kasih, ya Allah, Engkau telah menciptakan seorang wanita yang luar biasa. Itulah ibuku, ya Allah. Ibuku mengandungku 9 bulan dengan susah payah, melahirkan aku dengan taruhan nyawa, mendidik aku dengan sepenuh jiwa dan raga. Kami bersyukur punya ibu yang baik, ya Allah. Kami beruntung tidak seperti wanita di sana, ya Allah. Tidak seperti anak-anak yang lain, ya Allah. Terlalu banyak di sana seorang ibu yang membunuh bayinya dalam kandungan, diaborsi, minum obat, begitu lahir anaknya dibunuh, ada yang dibakar, dilempar sana, diberikan kepada orang, diberikan kepada anak asuhan. Tidak sanggup mendidik anak, ya Allah. Berbeda dengan ibuku. Bunda, terima kasih, Bunda. Kau telah membiarkan aku hidup. Terima kasih. Aku bisa menikmati alam jagat raya ini karena kasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih, ya Allah. Kau telah menciptakan seorang laki-laki yang gagah perkasa. Itulah ayahku. Ayahku pergi pagi, pulang sore, bahkan kadang tidak pulang, ya Allah. Ternyata untuk cari uang, untuk cari makan, agar anaknya sekolah. Terima kasih, ayah, atas keringat yang telah Kau munculkan. Terima kasih, ayah. Kau tidak merupakan laki-laki yang bertanggung jawab, tidak seperti mereka, ya ayah. Aku berjanji, ayah, sebagai wujud bakti kepada, kalau Engkau meninggalkan kami terlalu cepat, ayah, kamilah yang akan mengurus bunda, ayah, dan kamilah yang akan mengurus adik-adikku, ayah, melanjutkan sekolah adikku, ayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami rezeki yang cukup, berikan kepada kami kekuatan, ya Allah. Kami ingin menunaikan ibadah haji bersama orang tua kami, ya Allah. Kami ingin mendaftarkan haji orang tua kami, ya Allah. Kami ingin bersama orang tua kami sujud di Baitullah, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan. Kami ingin bersama orang tua kami syari dan berziarah ke makam kekasih-Mu, ya Rasulullah. Itu janji kepadamu, ya Allah, sebagai wujud baktiku kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalaupun kamu belum bisa melakukan tahun ini, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, potong hewan kurban atas nama ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai orang tua kami yang telah tiada, bukankah doa anak kepada orang tua Kau kabulkan? Kabulkan permohonan kami, ya Allah. Jangan siksa ayah ibu kami, ya Allah, dalam alam barzakh. Bukankah doa anak kepada orang tua Kau kabulkan? Maka jangan siksa, ya Allah. Orang tua kami sudah cukup menderita Allah kami ketika masih hidup, ya Allah. Maka jangan siksa orang tua kami, ya Allah. Peluklah orang tua kami dalam alam barzakh dengan Rahman Rahim. Tempatkan di taman-taman surga. Rindu kami, ya Allah, dengan orang tua kami yang telah tiada. Oleh karena itu, ya Allah, istirahatkan orang tua kami di tempat yang mulia.
dan pada saatnya kami akan bertemu lagi dengan orang tua kami, ya Allah. Kabulkan permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.